Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat dosen penguji uji kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Lulu Khairul Lutfi. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 di Universitas PGRI Kanjuruhan Malang dengan nomor induk mahasiswa 2361011409112. Saya adalah guru di SMK PGRI Kanjuruhan. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas ujian kinerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang 3 tahun 2023. Untuk selengkapnya berikut adalah video praktek pembelajaran yang saya laksanakan. Mohon masukan dan saran untuk perbaikan proses pembelajaran di kemudian hari. Akhir kata saya ucapkan terima kasih dan selamat menyaksikan. Siap, gerak. Lincah depan, gerak. Tegak, gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Oke, sebelum pembelajaran dimulai, silakan kepala kelas siapkan dulu. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Teman-teman sudah berdiri untuk ketika waktu bicaranya. Hiduplah Indonesia Raya Satu Tiga. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku.
Bangsaku, rakyatku semuanya, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selesai itu juga gitu. Saya absen dulu ya. Adelia Putri, Aisyah Febinur, Anak Putria, Susan, Cantika, Cindy Ayu, Revina Wahyudi. Ini semuanya masuk ya. Oke, sebelumnya pernahkah sampai semuanya melihat papan lucu? Kira-kira apa yang terjadi ketika papan lucu itu didorong? Siapa yang bisa? Iya. Ketika papan didorong, papan itu akan bergerak karena adanya dari papan tersebut. Semakin keras papan itu didorong, maka semakin cepat papan itu akan bergerak. Oke, bagus ya. Sampai perhatikan gambar berikut ini. Ini apa? Gambar apa ini? Ketika orang tersebut mendorong papan lucu, apa yang terjadi? Iya, bergerak. Lah ketika bergerak berarti orang tersebut melakukan yang namanya usaha. Jadi itu usaha apa? Kemampuan untuk melakukan aktivitas sehingga apa? Melakukan suatu perpindahan. Ya, saya mau tanya lagi nanti yang bisa langsung angkat tangan ya. Dari mana energi yang digunakan untuk mendorong papan lucu? Dari yang didorong yang diberikan orang tersebut. Ya, bagus ya. Oke, tujuan pembelajaran pada pagi hari ini adalah satu, apa? Memahami apa? Konsep dasar perusahaan energi di Jakarta. Tadi sampai kan sudah tahu ya konsep dasar usaha tadi. Kalau orang dikatakan melakukan usaha, berarti dia melakukan perpindahan. Yang kedua adalah apa? Mampu mengidentifikasi perbedaan dan hubungan antara usaha dan energi. Jadi usaha dan energi merupakan dua besaran yang saling berhubungan. Yang ketiga, menjelaskan prinsip kekekalan energi. Jadi tentang hukum kekekalan energi. Silakan dibuka HP-nya. Kita melakukan tes dulu ya. Sudah ya, silakan dikirim. Sebelumnya perhatikan dulu video pembelajaran berikut ini ya. Untuk mendukung channel ini, sobat bisa like, comment, and subscribe. Dan sampai jumpa di menerapkan proses usaha
kehidupan, tanpa kita sadari sebenarnya kita sering melakukan aktivitas yang bisa dirasakan berkaitan dengan pengamatan itu disebut terutama pada konsentrasi dan energi. Dari ini merupakan beberapa contoh penerapannya, yaitu yang pertama, buah apel yang jatuh. Oke, dari video pembelajaran ini tadi, kira-kira apa saja sih contoh penerapan usaha dan energi dalam kehidupan sehari-hari? Ya, silakan. Pertama, buah apel yang jatuh dari pohonnya. Yang kedua, pedagang bakso mendorong dokternya. Yang ketiga, orang mendorong dinding. Yang keempat, mendorong teman. Yang kelima, 2 ekor sapi saling beradu dengan usaha yang sama. Oh iya, terus ya. Ya, satu lagi. Bagaimana energi dan usaha digunakan dalam berbagai kegiatan? Ya, silakan. Merupakan 2 konsep penting yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Dapat membantu untuk memahami bagaimana peralatan dan mesin bekerja serta bagaimana kita dapat menggunakannya secara lebih efisien. Oke, bagus ya. Pengertian usaha dan energi. Apa itu usaha dan energi? Usaha dan energi merupakan apa? Konsep energi dalam sifat yang membahas tentang apa? Usaha yang berupa keuntungan. Jadi ketika kita melakukan daya kemudian memindahkan suatu benda itu dinamakan sebagai apa? Usaha. Kalau misalkan sampai melakukan usaha membawa tembok, itu melakukan usaha bukan? Bukan. Iya, usaha. Iya. Karena apa? Apa? Sia-sia. Sehingga usaha yang kita lakukan adalah sia-sia. Usaha sangat berat. Kemudian ini gambar kita di orang. Ini melakukan usaha ada. Ya. Karena dia melakukan dorongan pada apa? Muncul apa? Nah, jenis-jenis energi. Yang pertama adalah energi potensial, kedua adalah energi kinetik dan energi panas. Energi potensial itu dipengaruhi oleh apa? Potensial ketinggian. Misalnya buah jatuh dari pohon itu termasuk energi potensial. Energi kinetik itu dipengaruhi oleh kecepatan. Misalnya sampai lari dari sini ke lapangan, ada kecepatannya. Berarti itu melakukan yang namanya energi kinetik. Terus yang ketiga apa? Energi panas. Energi panas itu dipengaruhi oleh apa? Gerakan partikel-partikel dalam suatu benda. Kemudian hukum kekekalan energi ada 2, hukum 1 dan hukum 2. Yang hukum 1 itu menyatakan energi tidak dapat diciptakan dan tidak dapat dimusnahkan, tapi dapat diubah ke bentuk yang lain. Yang kedua, dalam suatu sistem tertutup, energi total suatu benda selalu konstan. Ini rumusnya ya. Untuk energi usaha itu kan B sama dengan F kali S. Untuk perubahan usaha terhadap energi kinetik sama dengan setengah MV kuadrat. Kalau energi potensial berarti MV kali. Ada pertanyaan? Ya. Silakan kita bantu kelompok sesuai kelompoknya masing-masing.
Jadi nanti dirangkai alatnya seperti pada LKPD tersebut. Kemudian nanti sampean tinggal mengubah apa? Jarak ya, jaraknya ini sama sudutnya. Bisa dipahami ya? Bisa. Langsung. Ini apa yang dimanipulasi? Ya, jaraknya berapa? 20 cm terus sama ya. Ini apa ya? Sudut kemiringan. Berapa sudutnya? 20, 40, 50. Silakan pemanggilan kelompok. Juga dekat kelompok itu ya. Silakan. Untuk pembahasan selanjutnya berarti Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan tentang hasil percobaan usaha dan energi. Materi dan hasilnya akan dibacakan oleh teman-teman. Percobaan sederhana usaha dan energi. 1. Adapun alat dan bahan, yaitu papan tidur, balok kayu, atau sederhana, tali, beban, dan stok besi. Dalam langkah percobaan, pakai alat seperti pada gambar, letakkan balok di atas papan tidur. Satu, tariklah balok kayu tersebut. Lajuan tetap sejauh kira-kira 20 cm, 40 cm, dan 60 cm. Catat besar gaya yang diperlukan. Kaki kedua, aturlah sedemikian rupa sehingga papan tidur membentuk 20 derajat, 40 derajat, dan 50 derajat terhadap papan alas. Tariklah balok kayu tersebut dengan lajuan tetap sejauh kira-kira 2 meter. Catat kembali besar gaya yang diperlukan. Hitunglah pusatnya usaha yang ada pada masing-masing gaya. Hasil dari praktik pertama. 1. Masa beban 0,5, catat 0,2 dan gaya 0,1. Hasilkan usaha 0,027. 2. Masa beban 0,5, dan jarak 0,4 dan gaya 0,2. Hasilkan usaha 0,087. 3. Masa beban 0,5, dan jarak 0,6 dan gaya 0,3. Hasilkan usaha 0,18. Pada praktikum kedua, pertama, masa beban 0,5 dan jarak 0,2 dan sudut 20 derajat dan gaya 0,1. Hasilkan usaha 0,093. 2. Masa beban 0,5 dan jarak 0,4 dan sudut 40 derajat dan gaya 0,2. Hasilkan usaha 0,152. 3. Masa beban 0,5 dan jarak 0,6 dan sudut 50 derajat dan gaya 0,3. Hasilkan usaha 0,192.
Kesimpulan dari hasil percobaan yang kami lakukan adalah semakin jauh benda dipindahkan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika ada yang ditanyakan, silakan. Pada kemiringan berapa yang memiliki usaha paling besar? Pada kemiringan 50 derajat. Demikian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ini mempresentasikan percobaan sederhana usaha dan energi yang akan dibacakan oleh teman-teman. Percobaan sederhana usaha dan energi itu 1. Alat dan bahan: papan luncur, balok kayu, kantor sederhana, tali, beban, dan sebuah. Langkah-langkah percobaan. 1. Rangkai alat seperti pada gambar. 2. Letakkan balok atau badainya di atas papan licin. 3. Strategi 1. Tarikan balok kayu tersebut dengan nilai berlanjutan sejauh kira-kira 20 cm, 40 cm, 60 cm. Catat besar daya yang diperlukan. 4. Strategi 2. Aturlah sedemikian rupa sehingga papan luncur membentuk sudut 20 derajat, 40 derajat, 50 derajat terhadap papan arah. Tarilah balok kayu tersebut dengan kelebihan besar sejauh kira-kira 2 meter. Catat kembali besar daya yang diperlukan. 5. Hitungkan besarnya usaha yang Anda lakukan untuk masing-masing daya. Data pengamatan magnitudo 1, massa beban 0,4, jarak 0,2, daya 0,2, usaha 0,4, daya 0,3, usaha 0,1, bertiga 0,4, daya 0,4, usaha 0,140. Strategi 2, massa beban 1, 0,8, daya 0,4, usaha 0,150. Nomor 2, massa beban 0,8, daya 0,5, usaha 0,1155 meter. Massa beban nomor 3, 0,3, daya 0,6, usaha 0,50. Jadi praktikum tersebut dapat disimpulkan semakin besar daya yang diberikan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin jauh benda dipindahkan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Semakin besar sudut miring benda miring, maka semakin kecil usaha yang dilakukan. Sekian presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, silakan bertanya. Ya, tangan. Pada jarak itu berapa yang menghasilkan usaha paling besar? Ada sampai 0,6. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, dari presentasi dari kedua kelompok tadi, apa kesimpulan yang dapat sama Andi? Kesimpulan yang dapat saya ambil yang pertama, semakin besar gaya yang digunakan,
digunakan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Yang kedua, semakin jauh benda dipindahkan, semakin besar pula usaha yang dilakukan. Dan yang ketiga, semakin besar sudut kemiringan bidang miring, semakin kecil usaha yang dilakukan. Ya, benar ya. Kita sedikit evaluasi pelaksanaan praktikum tadi ya. Saya lihat tadi sampai kurang bisa untuk apa? Mengatur jaraknya ya. Jaraknya itu dipastikan apa sesuai dengan apa yang sudah sampean tetapkan tadi dari awal. Tadi kan mau manipulasi jaraknya harus ditentukan terlebih dahulu biar nanti mempengaruhi apa hasil dari usahanya. Oke. Tapi bagus ya untuk kelompok yang maju tadi, kita lihat dulu untuk untuk konsep usaha dan energi sama sudah bisa ya. Apa itu usaha? Usaha tadi apa? Kemampuan untuk melakukan suatu kerja. Jadi kalau sampai melakukan usaha tanpa adanya perpindahan itu bukan dikatakan melakukan usaha. Oke, sekarang sama buka HP-nya dulu, kita melakukan post test ya. 15 menit dari sekarang bisa ya. Silakan. Sudah ya, silakan dikirim hasilnya. Kemudian kita melakukan refleksi dulu ya. Bagaimana perasaan Anda selama mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini? Senang. Tantangan apa yang dihadapi selama proses pembelajaran? Ya, silakan. Kesulitan saya saat menentukan sudut kemiringan. Oh iya, kesulitan dalam menentukan sudut kemiringan. Waktu menentukan usaha ya. Terus kemudian hal baik apa yang muncul setelah melakukan pembelajaran? Ya, Kita bisa mengetahui hubungan antara usaha dan energi. oke, bagus ya. Selanjutnya silakan dipelajari tentang apa? Hukum kekekalan energi. Oke, kita berjalan dulu. Silakan. Persiapan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Selesai. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi